Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Benar Mulu Gerian. Seperti biasa hari ini hari Selasa, mengawali minggu ini setelah kemarin tanggal merah ya. Kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik, melanjutkan penguatan dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Sociabas di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman dari pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya juga masih oke, 16,667 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy setelah berhari-hari kemarin net sell terus ya. Hari ini total net buy 169,6 miliar. Cuman kalau saya lihat ya jumlahnya tidak terlalu besar lah, 169 miliar. Dan itu hampir setengah-setengah, setengah di pasar reguler, setengah di pasar nego. 77 miliar di pasar reguler, 91 miliar di pasar nego. Kalau kita lihat juga hampir semua bursa sih. Semua bursa Asia regional pada rebound semua. Jadi memang hari ini melanjutkan rebound kemarin ya, yaitu penguatan hari ini. Dan ya, menarik juga untuk IHSG. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada BBRI 352,7 miliar, lalu KLPF 218,9 miliar, ADMR 75,7 miliar, Pegas 61,9 miliar, INDF 34,4 miliar, Unilever 33,8 miliar, Alfamart 30,9 miliar, BBNI 25,8 miliar, Inco 25,3 miliar, MDK 19,5 miliar, Adero 18,9 miliar, INKP 18,5 miliar, BBYB 14,6 miliar, Antam 13,9 miliar, ICBP 12,5 miliar, dan Harum 11,3 miliar. Masih dominasi dengan saham-saham komoditas lagi. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 200,5 miliar, BBCA 193,4 miliar, Bank Mandiri 162,5 miliar, INTP 95,8 miliar, Mitratel 54,5 miliar, Tebik 49,8 miliar, Astra 32,3 miliar, ITMG 27,6 miliar, PTBA 27,3 miliar, Excel 22,8 miliar, Tower 17,9 miliar, Unitractor 17,1 miliar, SMDR 11,6 miliar, ESA 10,4 miliar, MTEK 8,1 miliar, Indi 8,1 miliar, dan CTRA 7,9 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini as a predict melanjutkan penguatan, sesuatu yang wajar karena memang IHSG kemarin itu hammer. Hammer itu kan ibaratnya baru mantul ya. Kalau misalkan kita selalu ya pasti kalau kita baru belajar awal-awal, support resisten itu ibaratnya kayak lantai dan juga atap. Nah, ketika bola kena atap, yang terjadi ya nggak kena atap pun ada gravitasi ya, cuman kita anggap tidak ada gravitasi, jadi atap sama lantai. Nah, ketika kena atap, bola pasti bakalan mantul kan. Sebaliknya kalau ketika kena lantai juga pasti bakalan mantul. Dan setelah dia mantul, setelah itu kan pasti ada penguatan lagi gitu, sampai akhirnya dia turun lagi karena gravitasi. Nah, kalau sekarang ada gravitasinya. Dan ini yang terjadi di IHSG. Kemarin IHSG kena area kuat sampai 6.500, area konsolidasi, area demand, moving average, semua support bertemu. Dan yang terjadi kemarin IHSG hammer. Jadi hari ini sebenarnya suatu yang wajar kalau IHSG hijau, cuman agak disayangkan aja ada shadow yang lumayan panjang setelah kena resisten. Ya, ini juga sesuatu yang wajar ya. Karena 6.700 itu kan resisten, 6.700. Jadi ketika dia tidak berhasil breakout, ya opsinya adalah turun seperti itu. So, ada potensi besok IHSG bisa turun dulu, tapi itu nggak jelek sebenarnya selama dia tidak lower low. Nah, jadi ketika tren berjalan uptrend atau downtrend, misalkan kita anggap tren downtrend ya, ketika berjalan itu pasti yang terjadi kan bakalan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low gitu. Kalau ketika suatu pergerakan harga yang downtrend, sebaliknya kalau saham uptrend atau pergerakan harga uptrend, yang terjadi bakalan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Nah, selama tidak suatu pergerakan harga itu tidak lower high lower low, itu tidak masalah karena
tidak downtrend, kalau tidak lower high, lower low. Jadi koreksi itu tidak masalah selama dia tidak sampai lower low, sampai lower high. Kalau kita pakai IHSG nggak usah mikirin short sell. Jadi intinya kalau mau cuan harus naik. PR-nya adalah ketika ada pergerakan harga itu tidak boleh sampai lower low. Makanya kenapa kalau support jebol itu cut loss, karena agar dia tidak melanjutkan penurunan seperti itu. Jadi kira-kira prinsipnya seperti itu. Nah, kalau misalkan besok IHSG melemah, itu saya rasa dia tidak jelek. Sampai mana? Sampai dia ke 6.500 lagi. Kenapa? Karena yang namanya reversal pun juga butuh higher low. Atau at least bukan higher low, tapi low yang sama. Tuh, misalkan dia besok turun sampai sini ya. Ini kan kita tarik Fibonacci dari low-nya kemarin sampai high-nya hari ini ketika dia reject. Nah, ketika besok dia melemah, itu dia turun sampai 6550, bahkan sampai 6513 pun tidak masalah. Tuh. Kenapa? Ya karena bisa aja dia dalam pembentukan higher low. Entah nanti di sini dia balik, bikin cup handle, atau nanti dia bikin ascending triangle, atau misalkan dia bikin double bottom. Nah itu gak masalah. Syaratnya adalah tidak boleh jebol low atau di 6.500. Nah ini sudah kita bisa gunakan area krusial banget untuk saat ini ya, 6.500 ini. Dan kalau saya lihat IHSG kembali ke masa-masa ini, masa-masa konsolidasi ya. Kalau dilihat dari bentuknya hari ini, saya kira ya hari ini dia bisa breakout 6.700 terus melanjut sampai ke 6.900 besok. Habis itu inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Pengennya kayak gitu. Cuman ternyata kalau dilihat dari pergerakan hari ini ya, saya rasa IHSG bakalan sideways dulu. Nih ya, di range 6.500 sampai 6.700. Dan itu sebenarnya bakalan bagus. Kenapa? Karena ketika harga turun tajam, kayak gini kan turun tajam ya, impulsive movement, lalu dia langsung mantul kuat, itu biasanya dead cat bounce. Jadi turun tajam, tiba-tiba langsung mantul tanpa higher low, tanpa konsolidasi dan lain sebagainya. Itu biasa indikasi dari dead cat bounce. Nah, ujung-ujungnya bikin lower high dan akhirnya turun bikin lower low. Itu kalau pergerakannya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia drop, turun atau naik, lalu dia sideways dulu konsolidasi, itu biasanya bakalan lebih bagus. Nah, PR-nya adalah tidak boleh jebol 6.500. Dah itu aja. Kalau misalkan dia konsolidasi, lalu dia jebol 6.500, artinya adalah drop base drop. Tuh, karena memang ini area yang cukup kuat. Jadi untuk menjebolnya pun juga butuh konsolidasi. Tapi kalau misalkan dia turun, lalu ini konsolidasi, lalu nanti breakout 6.700, nah itu market bakalan bagus karena bakal kembali menguat lagi, seperti itu. So, untuk sekarang mudah mantaunya kalau sideways itu ya. Itu tinggal lihat resisten dan supportnya aja, dia jebol mana. Kalau dekat-dekat support boleh beli banyak, kalau dekat-dekat resisten trailing stop dulu atau sell on strength. Diulang-ulang terus sampai kapan? Sampai dia breakout, seperti itu. So untuk sekarang area krusial IHSG untuk resisten ada di 6.700. Kalau breakout dia bakal lanjut menguat, sedangkan untuk support ada di area 6.500, seperti itu. Kita lihat dulu besok, rejectnya juga sudah lumayan panjang ya. Kalau misalkan besok dia koreksi, gunakan angka-angka support tadi dari sekitar 6580 sampai 6500 itu support IHSG saat ini. Tapi kalau ternyata besok dia menguat lagi, kita lihat di 6700. Kalau misalkan breakout, saya rasa potensi selanjutnya ada di sekitar sini dulu, 6800, baru di 6900 untuk resisten IHSG, seperti itu. So, saya rasa selama dia tidak jebol 6.500, tidak bakal kejadian kayak gini lagi. Nih ya, impulsive movement 3 candle turun berapa persen nih? 3 candle turun 9%, makan kenaikan Januari sampai April, dimakan 1 minggu ya, tuh. Cuman nanti kita lihat kalau misalkan selama dia nggak jebol 6.500, harusnya pergerakan-pergerakan kayak gini sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau ternyata dia jebol 6.500, ya udah bersiap untuk versi keduanya. Seperti itu. So, batas resiko aja, kita mungkin kembali ke sideways. Dan ketika sideways itu kuncinya satu kalau menurut saya, lihat akumulasi maupun distribusi. Nah kalau di IHSG kan nggak kelihatan ya IHSG dikumpulin atau dibuangin. Mungkin kita bisa lihat pakai indikator foreign flow. Ketika nanti sideways, asingnya masuk atau keluar. Kalau misalkan dia konsisten keluar, konsisten distribusi, itu berarti harus hati-hati. Tapi kalau ketika nanti kita sideways agak panjang dan asingnya masuk terus, nah itu paling indikasi yang bagus, seperti itu. Jadi ketika suatu pergerakan itu sideways, pantau akumulasi maupun distribusinya. Nanti tinggal masuk
masuk ke saham-sahamnya, nah, kita lihat aja blue chipnya dibuangin atau ditampungin atau dikumpulin dan lain sebagainya, seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Untuk market support di 6.500, sedangkan resisten ada di 6.700. Breakout atas bagus, kalau jebol bawah batasi resiko dulu, seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu lah ya. Kita bahas dari Mitratel yang hari ini ARB. Saya kira juga Mitratel ini bakalan breakout ke atas, cuman ya memang market berkata lain, dan market selalu benar dan dia breakdown sampai ARB. Oke, hari ini Mitratel turun 6,8% dengan candle yang solid di ARB dan volume yang membesar daripada kemarin. Kalau kita lihat juga sudah jelas Mitratel ini breakdown dari area supportnya ya. Kalau toleransi sampai 740 pun juga nggak masalah, dan yang jelas dia sudah jebol. Nah, terakhir view memang Mitratel ini masih downtrend. Diharapkan dia bisa breakout ke atas, tapi ternyata enggak, dan ya sekarang dia sudah posisi di sini. Untuk target turun mungkin kita bisa pakai Fibonacci ya, kayak gini. Nah, ternyata udah ditembus. So far target koreksinya sih sini 720 710, tapi dari tembus di 1618 ya, dan dia bahkan udah closing di 685. Nah, mungkin bisa juga ya worst case scenario kita pakai chart pattern. Di sini ada descending triangle, artinya ada potensi dia ke sini. Kalau dari chart patternnya ya, bisa sampai 610 seperti itu. Yang jelas satu hal yang pasti, dia all time low dan jangan mengetes kedalaman air dengan dua kaki. Kalau misalkan teman-teman posisi pengen masuk atau posisi nyangkut, amannya tunggu pantulan dulu aja. Lebih baik ketinggalan 1%, 2%, 3% daripada menangkap pisau jatuh. Nanti ketika dia ada bottom, misalkan kena 610 ya atau 600, terus dia ada pantulan, nah itu baru bakalan aman untuk masuk di situ. Seperti itu. Untuk view lain ada potensi besok dia bisa pullback juga ke atas ini ya, karena dia baru breakdown, belum ada pullbacknya. Kalau dikasih pullback bisa dimanfaatkan untuk exit. Lalu view lain juga bisa aja dia membentuk downtrend channel, jadinya kayak gini. Nah, nih yang ya sama aja sekitar 650-an kalau misalkan besok dia langsung kena ya. Jadi itu untuk sekarang saya rasa Mitratel arahnya ke bawah. 650 sampai 600 itu support saat ini. Tuh. Tapi itu saran saya jangan mengetes kedalaman air dengan dua kaki. Sedangkan untuk resisten ada di sekitar 750 sampai 740 karena sudah di breakdown. Kalau misalkan besok dikasih naik ya, dia naik, manfaatkan untuk exit dulu kalau menurut saya seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi small akumulasi, yang beli pun juga lumayan ya. CC-nya kalau menurut saya ini bukan CC retail, ini CC apa ya? CC underwriter mungkin. Mandiri Sekuritas ya, baru yang ke bawah ini. BQ juga masih smart money ini. Yang ke bawah ini baru retail. Kalau kita lihat juga ya, itulah dia konsol lama lalu breakdown. Yang jelas itu batasi resiko dulu aja. Harusnya 650 sampai 600 ada perlawanan, tapi jangan menangkap pisau jatuh seperti itu. Itu untuk Mitratel. Lanjut coba kita cek ITMG kemarin udah kita bahas ya, Happy Cuan. Kita bahas PTBA yang hari ini menguat juga. Oke, ya bahasanya lunas ya ini ya. Hari ini PTBA naik 7,89% dengan candle yang sangat solid dan volume nggak sangat solid sih. Ada shadownya dikit, tapi volumenya bagus, volumenya besar ya. Terakhir memang view yang PTBA ini dia bullish flag di sini. Lalu ketika dia breakout itu market dibanting. Nah, sempat turun dulu, retest dari bullish flag, retest dari support dan akhirnya berhasil higher high. Untuk saat ini dia sudah kena semua target saya rasa. Dari pertama bullish flag-nya dia juga sudah hampir kena. Lalu yang kedua setelah itu dia juga sudah kena target Fibonacci. Sebenarnya macam-macam, kita bisa tarik Fibonacci dari sini bisa. Ini kan last high ke low-nya ya. 4050 itu dia udah kena. Atau misalkan kita tarik dari yang sini, high sebelumnya di sini sampai ke sini itu juga udah kena. Yang jelas untuk all time high-nya sih PTBA sudah terlihat sudah kena. Nah, ini sini juga bisa.
4110 ya untuk Fibonacci-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat pattern lain pun bisa juga ini bullish flag dan dia sudah kena target ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini juga udah kena targetnya. So, saya rasa yang perlu dilakukan untuk PDPA adalah memasang trailing stop. Kalau kita lihat juga hari ini ada sedikit gap. Hari ini open kemarin high-nya di 3830, sedangkan hari ini low-nya 3840, ada gap 1 tick. Sebenarnya nggak masalah, itu bisa juga breakaway gap kok, karena dia breakout resisten kuat ya. Yang jelas harusnya area 3800 sudah menjadi area kuat untuk si PTBA, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa trailing stop aja. Untuk intraday support ada di sekitar belum kelihatan, dia intraday-nya belum bikin support juga ya. Tuh, jadi mungkin batasi resiko dulu aja, seperti itu. Untuk resisten, nah ini dia sudah mulai masuk ke area-area kuatnya. Cuman sisi bagusnya PTBA berhasil breakout 4000. Serius, ini bagus banget kalau menurut saya ya. Karena terakhir di sini kan area supply dari si PTBA 4000 ini. Ini area supply kuat ini kalau menurut saya, dan dia sudah berhasil breakout. So saya rasa kalau misalkan dia ke 4000 itu ada kesempatan untuk beli, seperti itu. Sedangkan untuk resisten selanjutnya ada di sekitar 4250. Ini resisten selanjutnya ya. Baru next ada di 4530, seperti itu. Batasi resiko aja, so far masih bagus, katalis bagus, TA juga bagus, arah masih ke atas kalau menurut saya untuk si PTBA ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya juga cakep, big akumulasi, normal big juga sebentar lagi dia mau bagi dividen. Nah, itu mungkin nanti corporate action-nya bisa dilihat ketika dividennya udah keluar ya. Kira-kira dia yield berapa, apakah potensi dividen trap, tinggal nanti dicek aja. Untuk sekarang support di 4000 lalu 3800. Sedangkan untuk resisten ada di 4250 baru di 4500, seperti itu. Itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek kita coba cek untuk teknoan masih tertekan ya, view-nya masih sama, jadi nggak kita bahas dulu. Saya pengen bahas BBRI ya. Oke, hari ini BBRI naik 4,71% dengan candle yang cukup solid. Sayang banget ada reject waktu akhir-akhir tadi, dan juga volume yang cukup besar juga. Sebenarnya sudah terlihat bagus kemarin ya ketika BBRI ini Dragonfly atau Gravestone atau apalah, yang jelas ini doji perlawanan ya, dengan volume yang besar itu udah cakep. Dia tidak jebol support juga. Low-nya kan 4260, kemarin low-nya di 4250, sempat jebol dikit, tapi candle-nya bagus dengan volume yang bagus juga. Terakhir BBRI, ini kayaknya saya ada view baru untuk BBRI. Ya, ini ya, seperti ini. Dia kena area all time high-nya di sekitar 4800, bahkan sempat membuat all time high baru di 4970, hampir 5000. Cuman kemarin IHSG-nya kurang enak dan dibanting turun sampai 4250. 4250 itu juga area support kuatnya kalau teman-teman ngikutin ya. Ini area konsolidasinya dari si BBRI di sini 4250, area breakout-nya, sorry. Kalau konsolidasinya sih kemarin di 4250 sampai 4000. Di sini dia konsol, lalu ketika breakout dia mulai jalan. Nah, ini sedang di retest lagi. Kalau misalkan dia nggak jebol 4250 sebenarnya bagus kok BBRI ini. Tapi kalau dia sampai jebol ya nextnya ada di sekitar 4000, seperti itu. Nah, untuk view lain yang mungkin kemarin terlewatkan ya, sebenarnya ini view bagus banget kalau misalkan bisa sampai hit. Nah, ini kalau kita lihat BBRI ini berpotensi membentuk pattern yang namanya ascending triangle. 1, 2, nah ini dia baru mau bikin yang kedua. Tuh, syaratnya apa? Kalau sampai BBRI berhasil breakout all time high di 4800, ini perjalanan bakalan jauh, teman-teman. Serius, dia bisa target segini kalau ini ascending triangle. Nah, 7450 ya kalau menurut saya bisa. Tinggal biarkan market yang menghargai. Yang jelas belum pasti hit ya. Ini potensi dalam perjalanannya perlu diupdate. Cuman kalau sampai dia berhasil break all time high 5000, saya rasa BBRI ada potensi bisa ke 7500-an ke target ascending triangle-nya. Seperti itu.
Nah, view ini bakalan gagal kalau dia sampai jebol 4250. 4250 ini kan last low kemarin ya. Ini juga pas di trend line, pas di area konsolidasi. Kalau dia sampai jebol 4250, view ascending triangle ini bakalan gagal. So, selama tidak jebol 4250 ada potensi bisa berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya BBRI buat jangka panjang, ini tidak ada masalah sama sekali BBRI ini. Tapi kalau misalkan trading view-nya jangka pendek, tinggal bisa sesuaikan aja untuk entry ataupun exit-nya. Untuk sekarang support ada di sini sekitar 4350, itu support 1. Dia reversalnya pun di sana juga BBRI. Lalu support 2-nya di 4250, ini area krusial, dan setelah itu area ketiganya ada di sekitar 4000-an seperti itu. Sedangkan untuk resist yang jelas di sini sekitar 4530 sampai 4580. Kalau dia sampai berhasil breakout 4580, ada pattern reversal karena dia bisa double bottom ya. Bottom 1, lalu ini bottom 2. Kalau break 4580. Dengan target ya nutup gap dulu deh di 4860, dan kalau break 4860 sampai 5000 baru ke target ascending triangle-nya di 7500. Kayak muluk-muluk banget BBRI naik 7500. Cuman dulu saya juga pernah ngechart ADMR di 1500 ya ketika penan. Saya pun juga nggak percaya ya ADMR waktu 1500 itu bisa sampai ke 3000. Tapi ternyata ya marketnya benar-benar menghargai. Jadi memang tugas dari view itu adalah membuat analisa itu kan untuk bikin view pegangan kita di market. Kira-kira bakal gimana, potensinya, dan lain sebagainya. Setelah itu kita sebagai trader ataupun investor tinggal menempatkan posisi. Apakah view-nya mau dieksekusi atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu manajemen resikonya seperti apa, dan seperti itu. Nah, kalau misalkan udah melakukan itu semua, ya tugasnya hanyalah menunggu. Biarkan market menghargai view kita aja. Seperti itu. Jadi, bukan marketnya ngikutin view saya, view orang lain, dan lain sebagainya gitu. Enggak. Cuman view adalah pegangan, analisa, gambaran. Nah, tinggal kita mengikuti. Nanti apakah benar atau tidak, ya tinggal market yang menjawab. Karena market selalu benar, seperti itu. So far saya rasa masih oke BBRI selama dia tidak jebol 4250 ya. Itu BBRI bakalan masih oke. Kalau dia sampai jebol, baru warning lah kalau sampai jebol 4250, seperti itu. Batasi resiko aja, area entry masih banyak kok. Jangan FOMO kalau memang besok dikasih hit view-nya. Bisa di entry di neckline, di breakout, dan seterusnya. Yang penting ada plan-nya. Support resisten tadi udah ya. Kita lihat dalamnya, distribusinya bertambah. Cuman hari ini terjadi akumulasi. BBRI juga buy moving average sudah kurang enak, tapi kita lihat apakah dia memperbaiki moving average-nya. Yang jelas itu, toleransi banget ya, 4250 lah BBRI ini. Selama nggak jebol 4250, saya rasa tidak masalah. Nah, kalau misalkan jebol 4250 jadi gimana mas? Ya, dia bisa juga jadi rising wedge. Nih, kalau dia sampai breakdown ya. Tuh, yang jelas kita lihat aja. Dia kan ini posisi ascending triangle. Kalau breakout ke atas bagus, breakdown ke bawah bakal jelek. Makanya itu pentingnya dari batasi resiko. Seperti itu. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek Pegas. Pegas ini juga bagus kalau menurut saya. Dia sudah breakout semua resistennya. Nah, hari ini Pegas naik 4,35% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Terakhir Pegas koreksi dari 1620 sampai 1325 dan dia berhasil reversal menggunakan double bottom. Bottom 1, bottom 2, breakout, retest, higher high. Ini udah cakep banget. Nah, berhubung dia sudah breakout semua resistennya, terakhirnya kan 1555, ini udah crossing di 1560. So, saya rasa target selanjutnya adalah di 1620. Ini last resisten dia. Kalau sampai berhasil breakout 1620, saya rasa Pegas bakalan cakep banget. Wah, serius, ini saya barusan melihat ada suatu view yang sangat menarik ternyata untuk Pegas. Sebelumnya Pegas tuh nggak jelas ya. Ini saya di sini tuh kayak bias banget. Ini patternnya membentuk apa, price actionnya seperti apa. Cuman setelah saya zoom out sedikit, ternyata kok cakep banget Pegas ini. Kalau dia sampai berhasil breakout 1620, patternnya adalah ascending triangle. Saya baru nemu ini view-nya serius waktu bikin konten. Kalau misalkan udah kelihatan dari kemarin-kemarin aja, bakalan di-buy ketika di 1325 ya. Ya walaupun agak offset juga. Tuh, tapi ini masih potensi juga, perlu menunggu konfirmasi. Nah, selain itu Pegas juga masih dalam posisi downtrend. Ini ya, di sini dia masih dalam posisi downtrend. Terakhir mencoba breakout
tapi market waktu itu nggak enak juga, akhirnya dia kembali lagi dan sekarang akan diuji lagi. Tuh, kita bisa pakai yang pertama Symmetrical Triangle, konsolidasinya si Pegas seperti ini ya. Dan kalau dia breakout bakalan bagus banget dari Symmetrical Triangle-nya. Yang kedua kita bisa pakai Ascending Triangle, ini bagus juga kalau sampai berhasil breakout. Nah, seperti ini ya Ascending Triangle-nya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, syaratnya kalau mau Ascending Triangle ini berhasil, Pegas harus breakout 1620, 1600 deh. 1600 kan dia kena trendline ya. Itu harus breakout 1600 sampai 1650. Kalau berhasil closing di atas 1650, saya rasa perjalanan Pegas bakalan jauh seperti itu. Nih ya, dia dari target Ascending Triangle aja bisa ke sini sekitar 2200 pas kena area resisten. Nih ya. Resisten tahun 2000 berapa nih? 2019. Tuh. Selain itu juga kalau dia breakout area 1800 di sini, dia bisa jadi cup handle juga. Ini cup, lalu ini handle-nya. Yang jelas 1600 kalau sampai berhasil di breakout oleh Pegas ya, perjalanan bakalan jauh saya rasa. Jadi ini cukup menarik kalau misalkan teman-teman mau swing di Pegas. Antara tunggu breakout dulu, kalau enggak ya tunggu dikasih retrace. Tapi kalau dilihat dari arahnya, kayaknya sih menuju breakout sih. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Besok kita lihat, tunggu dulu aja konfirmasinya. Seperti itu. Cakep kalau menurut saya. Ini juga pas area supply ya, 1800. Mungkin gini sih, karena ini baru dites satu kali ya. Misalkan dia breakout 1600, nanti kena 1800, lalu habis itu retest neckline di 1600 lagi baru berhasil breakout. Mungkin ya. Tuh, nggak ada yang tahu, nanti tinggal kita lihat aja. Yang jelas ini area kuat banget 1850. Pertama 1600 dulu, kalau breakout baru 1850, baru setelah itu di 2200 untuk si Pegas ini. Seperti itu. Cukup menarik. Saya barusan lihat ini Ascending Triangle-nya, karena ini nggak jelas ya. Kalau dulu saya lihat tuh di sini tuh pernah mau bikin penan tapi nggak jadi. Terus ini juga mau bikin cup handle nggak jadi. Terus tadi kayak saya zoom out, kok bentuk-bentuknya kayak Ascending Triangle. Ya semoga hit aja lah. Kita lihat dulu aja, karena besok sudah menuju area krusial. Harusnya kalau breakout volumenya gede banget ini Pegas ini. Dilihat dalamnya, nah ini hari ini juga cakep flow-nya, diborong si BK lagi, akumulasi, kemarin-kemarin pun juga dikumpulin ya. Potensi breakout ada sih, cuman tinggal kita lihat aja marketnya mendukung atau tidak, seperti itu. Tuh area krusialnya 1600. Lanjut untuk Pegas ya. Support resisten belum. Untuk support sekarang ada di sini sekitar 1520, baru setelah itu di 1500. Sedangkan untuk resisten 1600 sampai 1620 dulu. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Inco. Inco perwakilan apa? Apa namanya? Nikel ya hari ini. Oke, hari ini Inco menguat naik 5,43% dengan volume yang cukup menarik dan candle yang besar. Inco ini bagusnya sebenarnya kemarin ya, kalau teman-teman lihat. Kemarin tuh sudah bagus. Karena terakhir dia kan koreksi sampai 12 Mei. 12 Mei, 13 Mei, dia itu kan sudah tidak membuat low baru. Low-nya kan di sini ya, itu di sekitar 6650. 13 Mei dia cuma sampai 6725. Artinya kan sudah tidak lower low lagi. Tuh, selain itu candle-nya candle perlawanan, body hijau dengan volume yang cukup besar. Maka memang sudah wajar hari ini menguat karena barusan mantul kemarin itu. Selain itu Inco juga berada di area kuat krusialnya dia ya. Nih, sebelumnya dia breakout di sini 7.000-an dan kalau kita tarik agak dalam ya sampai sini pun juga masih area breakout-nya dia. Tuh. Dan dia berhasil rebound. Nah, untuk saat ini target dari Inco untuk retrace ke atas ya, itu ada di sini. Nah, kita bisa pakai Fibonacci. Target kenaikannya ada di sini. Beberapa area ini ya. Yang pertama 7475. Nah, ini kemarin 6650. Ini 8800. Yang pertama 7475 sampai 7500. Itu resisten pertama. Kalau misalkan besok nggak bisa breakout, hati-hati, warning ya.
bisa dia retrace dulu kalau gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout, nextnya 7.700, baru setelah itu 8.000. Kalau berhasil break 8.000, potensinya besar ke 8.800. Dan kalau break 8.800, potensinya besar ke 10.000. Seperti itu. So, saya rasa cakep kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang spekulatif buy, beli di area support ini ya, atau buy on weakness, itu cukup menarik, masih bisa di hold. Minimal besok 7.500 kena lah harusnya Inco ini. Lihat dalamnya, dia juga baru rebound dari MA50, bandar movement masih bagus, foreign flow masih bagus, dan ya udah terjawab seperti ini ya. Tuh, batasi resiko aja. Cakep kalau menurut saya. Support sekarang di area 7.150 sampai 7.100. Itu untuk si Inco. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek yang kita masuk yang merah-merah. Apa nih kita bahas nih? BRMS sesuai ya, kita bahas kemarin sudah. Raja pun juga pernah kita bahas. Kalau koreksi malah bagus, itu bisa cek video beberapa hari yang lalu untuk Raja itu. Kita coba masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kita bahas satu apa nih? Goto lah. Iya, Goto deh. Yang sebelumnya ARB terus. Nah, kita bahas, siapa tahu teman-teman banyak yang nyangkut, butuh view di sini. Kita bahas aja. Oke, hari ini Goto naik 3,9% dengan candle yang cukup menarik dengan disertai volume yang besar. Ini bagus. Kalau menurut saya ya, Goto ini sudah mulai kelihatan bottomnya. Kenapa? Karena sudah ada candle rebound, baru candle. Belum ada chart pattern. Cuman setidaknya semua berawal dari kecil. Dari candle dulu, bahkan candle pun juga dari candle intraday. Candle intraday, nanti ke candle daily, terus habis itu ke chart pattern intraday, chart pattern daily, dan akhirnya dia reversal semua. Bahkan weekly dan monthly pun terbentuknya dari intraday. Nah, kalau saya lihat ini sudah cakep untuk si Goto ini, cukup menarik ya. Bottomnya sudah kelihatan karena volumenya udah ada dengan candle reversal. Cuman jelas ini masih sangat spekulatif buy karena dia belum higher low dan higher high. Nah, PR dari Goto saat ini adalah membuat higher low dan higher high untuk mengkonfirmasi reversalnya untuk si Goto itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan dia gagal ya, gagalnya adalah kalau dia sampai lower low atau dia jebol 180. Kalau dia jebol 180, dia bakal lower low dan melanjutkan downtrendnya seperti itu. Saya pengen main-main ke intraday, barangkali kita menemukan sesuatu. Oh, cakep ini. Goto cakep ini. Cakep yang bentuknya kayak gini. Ya, cukup menarik lah. Waktu naik volumenya besar-besar, waktu koreksi volumenya kecil-kecil. Kalau di 1 jam jelas banget ini. Walaupun ada yang sell on strength juga ya. Cuman saya rasa masih bagus, tiangnya besar. Nah, ini biasanya sih nanti dia ke 0,618 nih. Oke, dan sudah rebound dari 0,618. Cukup menarik, barangkali di besok dia mau bikin double bottom. Bottom 1, lalu bottom 2 ya. Yang jelas untuk sekarang berarti supportnya dari 200 sampai 196. Selama nggak jebol itu, Goto bagus kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia jebol 196, lebih baik exit dulu. Barangkali tadi ada yang ngambil barang seperti itu. Karena next stop ada di 180. PR Goto adalah breakout 224 untuk mengawali higher high-nya. Pertama diawali dari 206 dulu untuk bikin double bottom. Baru setelah itu dia harus breakout 224 untuk higher high di intraday. Seperti itu. Nah, untuk target daily kita bisa tarik pakai Fibonacci barangkali ya. Nah, ini bisa ke sini. 290 nggak ada yang tahu ya. Ini karena dia barusan rebound. Tinggal kita lihat sekuat apa dia bakalan mantul. Yang jelas tadi untuk support 200 sampai 196 dulu itu area krusial untuk saat ini untuk mengkonfirmasi view tadi. Tapi kalau jebol next stopnya di 180 itu area tanpa toleransi kalau menurut saya. Jebol wajib cut loss lah karena kalau dia lower low lagi ya nggak tahu sedalam apa seperti itu. Sedangkan untuk resisten tadi udah ya di sekitar 206 dulu untuk double bottom, baru setelah itu di 224 untuk membuat higher high seperti itu. Cukup menarik, barangkali memang dikasih reversal, ini bisa dimanfaatkan untuk exit ya. Cuman ingat tadi adalah potensi untuk hit atau tidaknya harus mengikuti si market ini.
Dilihat dalamnya terjadi big distribusi hari ini. Yang jualan pun juga PD-nya bukan PD kaleng-kaleng ini barangkali PD underwriter ya. Dia menjaga likuiditas, bisa juga serok bawah jual atas. Tuh, cuman kalau menurut saya lebih ikutin ke technical analysis aja. Tuh, bandermologi, corporate action, fundamental itu kan untuk data tambahan. Kalau kita trader ya, karena ya yang penting kita tahu kapan masuk, kapan exit. Itu aja. Kalau tahu alasan dibalik kapan masuk, kapan exit itu bakalan jauh lebih bagus. Tapi yang terpenting adalah kita tahu kapan masuk, kapan harus exit, seperti itu. So, batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.